Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Desi Bunga dengan NIM 2003020082 kelas C, semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar sosiologi. Dan pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan mengenai pengantar sosiologi. Oleh karena itu, kita langsung saja pada materinya. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan antara gejala non-sosial. Menurut Peter Sorokin, ilmu mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok. Menurut Reiten dan Warren, ilmu mempelajari interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi. Menurut W.F. Ochburen dan M.F. Nimcoff, ilmu mempelajari struktur dan proses kemasyarakatan yang stabil. Menurut C. A. Van Ron dan C. J. Lamres, ilmu mempelajari struktur dan proses sosial, terutama perubahan sosial. Selo Soemarjan dan Selo Soemardin. Mengapa muncul sosiologi? Menurut Berger dan Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Contohnya, disintegrasi reformasi Martin Luther, muncul kapitalitas akhir abad 15, revolusi industri abad ke-18, revolusi Prancis. Masyarakat dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Oleh karena itu, tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Menurut Melvin J. Herkovitz, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Kebudayaan tetapi eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir mati. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemarjan dan Soemardin, mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta ras dan karya manusia. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur kebudayaan menurut Foucault dalam universal category of culture yang meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Mata pencarian hidup dan sistem ekonomi seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, konsumsi. Sistem masyarakat seperti sistem kekerabatan, organisasi, politik, sistem hukum, sistem perkawinan, bahasa seperti lisan maupun tertulis, kesenian seperti seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak, sistem pengetahuan religion seperti sistem kepercayaan agama. Kebudayaan terkait dengan hubungan antara manusia. Kebudayaan merupakan design for living atau blue forever yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan. Yang pertama, unsur penilaian seperti Vulturan Elements, baik, buruk, benar, salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Kedua, unsur perintah atau perspektif elemen seperti boleh, tidak boleh, perhatian, larangan. Ketiga, unsur kepercayaan, konflik, elemen seperti selamatan, upacara ritual. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. William German Sumner dan bukunya Workvoice mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat sebagai berikut. Kebiasaan atau workvoice, cara yang lazim dan cara serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan suatu oleh sekelompok orang. Contoh, berjabat tangan, cara makan,
tata kelakuan atau mods. Gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menentukan tindakan tertentu dan melarang yang lain. Contoh, tabu, orang Banyumas tidak boleh berpergian pada hari Sabtu Pahing. Lembaga sosial atau social institution, sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contoh, lembaga, keluarga, agama, pemerintah, pendidikan, ekonomi, hukum, atau tata kelakuan yang terkodifikasi, sanksinya jelas. Contoh, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak. Nilai seperti gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Contoh, nilai tentang virginitas perempuan ideal. Kebudayaan dan kepribadian, setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggota. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat tersebut disebut modal personality. Sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat tersebut. Kebudayaan modal, misalnya orang Jawa haus dan tidak suka terus terang, sementara orang Batak kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang solid. Relativisme kebudayaan, fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan dengan motif kebiasaan dan nilai-nilai kita. Relativisme kebudayaan, contoh bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Batak di Filipina adalah bagian sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam corak adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan. Namun menurut KUHP adalah kriminal. Anak belajar dari kehidupan. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar maki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemooh, dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, dia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Sosialisasi menurut Peter Elberger berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendali naluri. Manusia tidak dibekali naluri yang lengkap, oleh karena itu manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Pengertian sosialisasi menurut Peter Elberger yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peranan yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam satu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Teori sosialisasi menurut Gerger Herbertman, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peranan-peranan yang ada dalam masyarakat. Pengembalian peranan role play. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peranan yang harus dijalani dan yang harus dijalankan orang lain. Tahap-tahapnya bermain. Pasti pada tahap ini seorang anak meniru berbagai peranan sebagai ayah, ibu, guru. Tanpa memahaminya tahap bermain gimstik. Pada tahap ini, anak sudah tahu peranan yang harus dilakukan dan peranan orang lain. Tahap pengembalian peranan atau role talking. Pada tahap ini, anak sudah dapat pengembalian peranan orang lain
Dalam tahap awal sosialisasi ada orang-orang penting dalam proses sosialisasinya. Misalnya ayah, ibu, guru, tokoh idola. Teori sosialisasi kedua menurut Charles Hutton Cole, konsep diri seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Tahap-tahapnya, persiapan kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain, persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain, perasaan kita tentang penilaian-penilaian tersebut. Agen-agen sosialisasi menurut Full dan Jack Boss mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama, yakni keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Teman bermain, agen sosialisasi pada tahap bermain sekolah media massa saat ini, terutama televisi, sebagai macam-macam sosialisasi. Bergen dan Lukman memilih menjadi sosialisasi primer atau sosialisasi. Sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Sosialisasi sekunder atau secondary socialization. Pada proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dan dunia objektif masyarakat. Macam-macam sosialisasi. Sosialisasi sekunder yang pertama, salah satu bentuk sosialisasi sekunder adalah resosialisasi yang didahului desosialisasi. Dalam desosialisasi, individu mengalami pencabutan diri yang dimilikinya, sedangkan dalam teori resosialisasi individu diberi suatu dari yang baru. Terjadi dalam total institusi seperti penjara, rumah sakit jiwa. Sosialisasi sekunder yang kedua, bentuk sosialisasi sekunder yang lain adalah anticipatory socialization, yakni bentuk sosialisasi sekunder yang mempersiapkan seorang untuk peranan baru. Contoh Akbar Akmil. Interaksi sosial. Pendahuluannya, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok, atau antara individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, meliputi imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain, identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain, simpati atau ketertarikan seseorang pada pihak lain. Syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat, kontak sosial atau komunikasi. Bentuk interaksi sosial. Yang pertama, Gillen dan Gillen memilihnya menjadi proses yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian atau konflik. Kedua, Kimball Young membedakannya menjadi oposisi yang mencakup persaingan dan pertikaian, kerjasama yang menghasilkan akomodasi, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelampiasan sosial. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang per orang atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Asimilasi adalah pembaruan dua kelompok yang disertai dengan hasilnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok, artinya menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Macam-macam status yang diberikan
status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu di bawah sejak lahir. Contoh, digelar kebangsaan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, usia. Status yang diperjuangkan, status yang menentukan kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi, perlu diperjuangkan. Contoh, tingkat pendidikan, kekayaan, kekuasaan. Stratifikasi sosial adalah perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Kelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya, ditentukan oleh kedudukan sosial ekonominya dalam masyarakat, kekayaan, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, keturunan, partisipasi kelompok, dan pengakuan orang lain. Ini saja video yang dapat saya bagikan. Terima kasih.